Benar ya Tuhan, kekuatan dalam hidup kami hanya di dalam Engkau, sehingga kami tak akan goyah selamanya. Karena Engkau akan menopang kami, menegakkan kami berdiri di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Dan oleh pertolongan Roh Kudus yang akan selalu menopang dan menguatkan iman kami, terus memandang kepada Tuhan, Allah Bapa kami yang memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan kiranya Tuhan sendiri yang pakai hamba-Mu ini Bapa, menjadi saluran berkat bagi saudara kami semua. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca bersama-sama kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16. Ayat yang ke-4 sampai 31, tetapi kita hanya akan membaca beberapa ayat yang sudah dipersiapkan. Ayat ke-4 dan yang ke-5 akan kita bacakan lebih dahulu. Demikian. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu kemudian ayat 16 sampai 22. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesa-desa dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah nyalah kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, "Orang Filistin menyergap engkau Simson." Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, "Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas." Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Demikian firman Tuhan, berbagai Alkitab yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, Simson adalah satu kisah yang sangat menarik. Dari sini kita mau belajar mengenai sumber kekuatan orang percaya, ya. Saudara, kalau saya mau bertanya kepada saudara, saudara mau enggak menjadi Simson gitu? Yang kuat, ya, luar biasa sekali, singa muda pun dikalahkan dengan tangan kosong. Ya. Seolah-olah hidupnya enggak ada sakitnya, saudara. Ya, kuat, ya, luar biasa, ya. Dan kalau kita perhatikan dengan baik-baik kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab,
Boleh dikatakan Simson ini adalah orang yang satu-satunya, saudara. Mohon dibantu. Simson adalah orang satu-satunya yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya coba mengingat-ingat sudah tokoh-tokoh di Alkitab termasuk para hakim-hakim. Tidak ada yang seperti Simson. Mengapa demikian? Saudara, kekuatannya dia tidak membutuhkan orang lain. Kalau Daud, kalau Saul, bahkan Yosua dan lain-lain lainnya perlu bala tentara. Simson seorang diri. Seorang diri mengalahkan semua musuh-musuhnya. Jadi saudara, karena itulah kisah Simson kisah yang sangat menarik ya. Kekuatannya itulah yang luar biasa. Mengalahkan semua musuh Israel. Saudara, Alkitab ini memang unik ya. Tuhan memakai orang-orang yang dipilihnya masing-masing dengan keunikannya. Ya, karena itu kalau mempelajari Alkitab saudara, ataupun juga dalam bergereja, ingat satu hal. Tuhan memakai setiap orang sesuai dengan keunikannya. Dan Tuhan memberikan apa yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita masing-masing juga unik. Saudara tidak usah iri hati kepada orang lain. Dan saudara dan saya tidak perlu juga ikut-ikutan atau meniru orang lain. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Saudara, karena itulah tadi saya katakan Simson adalah orang satu-satunya di Alkitab yang kekuatannya luar biasa. Enggak ada yang lain. Boleh dikatakan sudah, Simson itu one man show. Single ya, single fighter. Jadi ketika melawan orang-orang Filistin, melawan musuh-musuh Israel, dia sendirian. Single fighter. Daud masih ada panglima, masih ada kapten-kapten, tentara-tentara. Yosua juga sama. Semua masih butuh orang lain. Hanya Simson seorang diri yang melawan semuanya. Kalau dipikir-pikir saudara mau jadi single fighter? Hah? Melayani Tuhan single fighter mau? Gak bisa saudara, gak bisa. Ya. Nah saudara, karena itulah sampai-sampai musuh dari mereka orang-orang Israel itu bertanya-tanya, di mana sih kekuatannya? Kami tidak bisa kalahkan dia. Dia seorang diri, semua dibabat habis. Luar biasa. Ya. Kalau pikir-pikir begitu, waduh, Simson mungkin jarang sakit ya. Kayak kita, aduh saudara, baru musim hujan begini-begini aja sudah mulai kena flu, begitu kan? Wah, Simson ini kuatnya luar biasa, saudara. Singa dikalahkan, semuanya dikalahkan, luar biasa. Nah, kita mau bertanya-tanya, dari mana kekuatannya itu? Ya, apakah sesungguhnya itu ada di rambutnya sehingga membuat Simson begitu kuat? Saya ingat saudara pada waktu kecil di Indonesia ada film itu ya, ada film memang kisah Simson ini sangat terkenal ya, sehingga diperankan oleh seorang bintang film namanya Benyamin ya, Benyamin S itu. Waduh, ya cerita-cerita yang lucu, tapi ya saya nggak terlalu ingat sampai detail sudah. Tapi yang jelas saudara ada sedikit dipelintir-pelintir gitu ya ceritanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita merenungkan bersama-sama di manakah sumber kekuatan Simson ya. Dan itu sekaligus menjadi refleksi bagi kita. Di manakah sumber kekuatan iman kita? Di manakah sumber kekuatan iman kita? Nah saudara, saya tidak bisa menceritakan semua mengenai kisah-kisah Simson. Saudara bisa membaca sendiri di Alkitab, di kitab Hakim-Hakim pasal 13, 14, 15 dan 16 ini ya, sampai yang ayat yang terakhir. Mari kita lihat bersama-sama yang pertama yang kita harus
percayai adanya peranan antara kuasa Roh Kudus dan integritas hidup. Saudara, Tuhan, ya khususnya Roh Tuhan, ya kuasa Roh Tuhan itu menyertai orang-orang yang berintegritas dalam hidupnya. Nah, inilah yang coba saya pelajari dari Simson. Sebetulnya kesimpulan ini bukan hanya kepada Simson, saudara. Boleh dikatakan hampir semua tokoh-tokoh Alkitab, ya, jikalau mereka menjaga integritas hidup, saudara, maka Tuhan menyertai. Apalagi Roh Tuhan menyertai dan menolong mereka. Ingat, Saul seorang raja yang pernah diurapi oleh Roh Tuhan. Pernah diurapi Roh Tuhan. Tapi oleh karena Saul tidak menjaga integritas hidupnya, maka Roh Tuhan meninggalkan Saul. Itu jelas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan Simson secara khusus, ya, ketika dia menjaga integritas, terus jaga, maka kuasa Tuhan menyertai dia. Saudara bisa baca di pasal-pasal sebelumnya kisah mengenai teka-teki, kasus teka-teki, ya. Ya, dari yang keluar, dari yang kuat, kemudian keluar yang manis di dalamnya. Ternyata Simson pada waktu itu mengalahkan apa, saudara? Mengalahkan singa muda dengan tangan kosong, saudara. Kemudian mulutnya langsung dirobek. Saudara, saya nggak ngebayangkan, saudara, kekuatan Simson itu seperti apa. Saudara dan saya ketemu singa sudah langsung lari terbirit-birit, saudara. Ya, tidak mungkin saudara, aduh saya mau lawan singa. Saudara boleh lawan kucing, saudara. Tapi saudara dan saya tidak mungkin bisa lawan singa. Ya. Ini dengan tangan kosong, bahkan saudara mulut dari singa itu pun dirobek. Lalu kemudian dari situlah sudah, lalu singa itu kemudian apa sudah, tawon ya, lebah-lebah menghinggapi bangkai dari singa tersebut. Akhirnya sudah keluarlah madu di dalamnya. Dan Simson mencicipi madunya. Jadi saudara, itu teka-teki mengenai singa. Dari yang kuat keluarlah madu yang manis. Banyak peristiwa-peristiwa yang lain. Misalnya ladang gandum, kemudian tulang rahang keledai, dan peristiwa di Gaza. Gaza itu apa saudara? Simson dengan kekuatan yang luar biasa. Gerbang kota itu juga bisa dirobohkan oleh kekuatan dirinya. Jadi saudara, kita perhatikan di situ luar biasa sekali pertolongan Tuhan buat Simson. Jadi saudara, ketika menjaga integritas hidupnya, maka kuasa Tuhan menyertai. Namun ketika Simson gagal menjaga hatinya dan rahasia kenasirannya itu diungkapkan, maka Tuhan meninggalkannya. Saudara, ayat 20 sangat menarik sekali, dituliskan demikian. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi integritas hidup itu sangat penting. Saudara, karena itulah di dalam Alkitab selalu dikatakan perjanjian baru ya, Paulus menasihati hiduplah kudus. Ya, kemudian jangan mendukakan Roh Kudus ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Jadi membuat Roh Kudus itu sedih oleh karena melihat kehidupan kita.
Jadi saudara, itu semua adalah petunjuk yang sangat jelas sekali. Ketika saudara dan saya ya tidak menjaga kejujuran, integritas dalam hidup, saudara, kekuatan iman kita menjadi lemah. Saudara, mungkin saudara bisa sharing kepada rekan-rekan, teman-teman yang dekat dengan saudara. Bagaimana saudara sharing, kadangkala ada waktunya saudara begitu lemah, bukan? Ya. Saya pun ada waktunya saya lemah, saudara. Saya ada waktunya lemah. Kok lemah ya? Kok begini ya? Karena disitulah sudah membuat saudara dan saya harusnya sadar. Ada yang salah dalam hidup kita. Jangan salahkan orang lain. Ya, saudara, kita jangan punya kebiasaan salahkan orang lain. Itu namanya kita menganggap diri orang hebat. Orang lain yang semuanya salah. Tidak bisa, sudah. Ya, kita sendiri adalah orang yang lemah. Kita orang yang penuh dengan kegagalan, ya. Nah, kita sadar, saudara, memang Tuhan memakai rambut kepalanya Simson, ya, sebagai tanda kenasiran. Tanda kenasiran inilah yang harus dipelihara, seolah-olah untuk menjamin penyertaan kuasa Tuhan. Saudara, karena itulah saya kadang-kala bertanya, apakah betul rambut di kepala Simson itu yang menyebabkan dia memiliki kekuatan yang luar biasa? Di satu sisi saudara dan saya harus jawab ya. Harus jawab ya. Karena apa? Karena rambut kepala Simson ini adalah tanda kenasiran. Ya. Kan itulah Tuhan perintahkan kepada orang tuanya dari sejak lahir, jangan sampai rambut kepalanya kena pisau cukur. Dan itu diceritakan oleh Simson kepada Delila. Dan betul setelah dipotong sudah kekuatannya hilang, tanda petik, ya. Tapi di situ dikatakannya apa, saudara? Tuhan meninggalkan dia. Nah, ini unik, saudara. Apakah rambut kepala itu yang membuat dia punya kekuatan? Ya, memang menjawab ini suatu paradoks, saudara. Mengapa saya katakan paradoks? Saudara lihat di ayat yang ke-22. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Unik, saudara. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Dan nantinya setelah itu sudah diceritakan bagaimana Simson akhirnya apa? Dengan mata yang buta meminta ditaruh di tengah-tengah perkumpulan orang Filistin itu untuk apa? Untuk menjamah tiang yang paling tengah yang menjadi fondasi dari seluruh bangunan. Dan akhirnya apa? Simson merubuhkannya. Mengapa ayat 22 diceritakan di dalam ayat ini? Ya, di dalam Alkitab. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Unik, saudara. Saya katakan paradoks. Paradoks itu, saudara, sesuatu yang kelihatannya bertentangan ataupun sesuatu yang di satu sisi dikatakan ya, tapi di satu sisi juga tidak. Itu namanya paradoks. Mengapa? Ya karena di satu sisi memang betul rambut kepala itu yang menjadi tanda kekuatan. Seolah-olah kekuatan itu ada pada diri Simson. Tapi kembali lagi, kekuatan itu pasti dari Tuhan. Ya, pasti dari Tuhan. Karena Tuhanlah sumbernya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kuasa kepada Simson. Bukan rambutnya, bukan juga diri Simsonnya. Saudara, kita kadang-kala berpikir bagaimana ya supaya saya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya kan? Saudara semua pasti mikir kesehatan juga. Saya juga sama, saudara. Oh, kalau gitu apa? Makan makanan yang sehat, betul kan? Kemudian kalau bisa ditambah vitamin-vitamin gitu ya. Jadi saudara, kalau gitu
apakah dengan makanan yang sehat dan vitamin-vitamin itu adalah kekuatan bagi kita? Kalau orang sudah di ICU, sudah di ICU, dikasih vitamin, dikasih makanan, sehat nggak? Sehat nggak? Tapi dia tetap di ICU. Jadi saudara, ada hal-hal yang kita harus tahu satu hal, bahwa kesembuhan itu dari Tuhan, bahwa kekuatan itu dari Tuhan, bahwa kuasa yang Simson dapatkan itu dari Tuhan. Jadi saudara, karena dari Tuhan, maka integritas hidup kita itulah yang harus kita pelihara. Nah, sebelumnya Simson menjaganya, saudara, ditipu ataupun dibujuk-bujuk oleh siapapun termasuk sama Delila. Awal-awalnya dibujuk, Simson tidak mau memberitahukan kerahasiaannya. Akhirnya, saudara, terakhir kalinya terbujuk dan dia ungkapkan semua rahasianya. Bahwa dari sejak lahir dia tidak pernah, khususnya rambut kepalanya tidak pernah kena pisau cukur. Disitulah Delila melihat ini rahasianya. Tapi Simson berpikir, mungkin di dalam diri Simson berpikir, Tuhanlah yang menyertai saya, Tuhanlah yang memberi kekuatan pada saya. Karena itulah Simson di dalam ayat yang ke-20 tadi katakan, Simson, bangunlah, orang Filistin menyergap engkau. Seperti yang sudah-sudah, aku akan meronta, aku akan bebas. Tapi di saat dikatakan apa? Tetapi tidak diketahuinya, Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi saudara, rambut itu adalah tanda kenasiran. Tetapi rambut itu bukanlah sumber kekuatan Simson. Nah ini saudara dan saya harus pegang. Ya, saudara, sebetulnya di dalam catatan Alkitab banyak sekali peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Saya pernah khotbahkan kepada saudara, kalau saudara ingat dengan Musa. Musa itu saudara dipimpin Tuhan dan dikasih Tuhan apa? Tongkat. Apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat. Ya. Lemparkanlah tongkatmu. Tongkat itu jadi ular. Kaget Musanya mau lari. Tidak usah takut. Ambil ular itu. Akhirnya ular itu jadi tongkat lagi. Nah, tongkat itulah yang memimpin. Maksudnya dipakai oleh Tuhan dan dipakai oleh Musa untuk apa? Memimpin. Tongkat itu saudara yang membelah Laut Merah. Tongkat itu satu kali bangsa Israel kehausan, diperintahkan oleh Tuhan, pukul batu karang itu. Dipukul satu kali, keluar air berlimpah-limpah. Orang Israel bisa minum air dengan puas. Lalu akhirnya yang kedua kali Tuhan perintahkan, tapi bukan memakai tongkat. Musa katakan kepada batu karang itu, keluar air. Tapi saudara, Musa lupa. Musa berpikir tongkat ini yang harus dipakai lagi. Sehingga dia ketok, dia pukul 2 kali batu karang itu. Mujizat terjadi enggak? Tetap terjadi mujizatnya. Tetap keluar air. Tapi apa? Musa, engkau telah melanggar kesucianku, kesucian nama Tuhan. Maka engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Kenapa kok Musa salah? Kenapa Musa keliru? Alasannya memang melanggar kesucian nama Tuhan. Tetapi ada satu hal, Musa seolah-olah sudah memakai tongkat itu menggantikan Tuhan. Saudara, kita telah belajar mengenai alat-alat anugerah, ya kan? Kayak itulah sekarang ini banyak gereja, ini memang dasar manusia. Manusia itu penuh kelemahan, saudara. Penuh kelemahan. Pikirannya itu gampang dibelokkan, ya, kepada hal-hal mistik, ada seringkali. Dulu ada gereja yang minta bahasa roh. Setelah bahasa roh, saudara, bahasa lidah.
Setelah itu apa lagi? Ketawa kudus. Nah itu muncul lagi. Setelah itu apa lagi? Baptisan api. Ada lagi baptisan api. Terus ada lagi saudara gereja yang apa? Pakai apa? Pakai minyak urapan. Ya, minyak urapan. Kemudian pakai apa lagi? Pakai roti perjamuan. Saudara, kita seringkali menganggap di dalam alat-alat anugerah itu ada kuasa Tuhan. Salah. Nanti kita tahun depan akan pelajari. Orang Israel berpikir, tabut Allah, ayo Tuhan menyertai kita. Tabut Allahnya diambil untuk berperang melawan orang Filistin. Akhirnya kalah kok mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan lupakan satu prinsip ini. Yang terpenting saudara dan saya menjaga integritas hidup, hati yang selalu takut akan Tuhan, periksa hati kita selalu kepada Tuhan. Kita ini menjadi orang yang angku, sombong, atau kita orang yang rendah hati, kita orang yang selalu mau dikoreksi oleh Tuhan, ya, selalu takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Nah itu namanya integritas. Nah disitulah baru apa? Penyertaan Tuhan akan memimpin kita. Jadi saudara, jaminannya adalah Tuhan, bukannya alat-alat itu. Ya, sumbernya adalah Tuhan, bukannya alat-alat yang ada. Seperti Simson, bukannya rambutnya. Tapi mengapa kok ditulis, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Kenapa ditulis ini? Saya mau tanya kepada saudara. Apakah rambut ini yang nanti membuat Simson punya kekuatan kembali? Bingung ya jawabnya. Pasti jawabnya bingung. Saya kasih tahu jawabannya. Kenapa kok dituliskan? Karena saya percaya Alkitab mau menyatakan rambutnya tumbuh kembali karena apa? Itu tanda kenasiran Simson. Dia adalah seorang nasir Allah. Nah itulah. Jadi memang walaupun Simson sudah gagal, Simson telah jatuh dalam dosa, tapi itu mulai tumbuh rambutnya. Disitulah kenasiran Allah itu mulai tanda petik, mulai dipulihkan. Kalau mau dikatakan dalam bahasa kita. Sebab itulah saudara, ada kesempatan bertobat. Jadi ada kesempatan bertobat bagi Simson. Karena itulah setelah ayat ini diceritakan, dituliskan, lalu dikatakan sudah itu berkumpullah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu akhirnya apa? Simson ingin agar Tuhan memberikan kekuatan itu kembali kepadanya. Nah saudara, Simson memang gagal. Kegagalannya itu membuat apa saudara? Nama Tuhan dipermalukan. Saudara, kalau saudara membaca ayat 23 sampai 31, orang Filistin itu berpesta pora. Mari ayo panggil Simson untuk melawak di antara kita. Saudara luar biasa sekali. Lalu akhirnya apa? Mereka pakai nama Allah mereka. Saudara ingat ya, di bangsa zaman dulu di catatan Alkitab, kemenangan suatu bangsa atas bangsa lain itu identik dengan kemenangan Allah yang dipercaya oleh bangsa itu terhadap Allah yang dipercaya bangsa lain yang kalah itu. Itu jelas. Karena itulah orang Filistin apa? Waduh, mari kita bersukacita karena Allah kita telah mengalahkan Allahnya Simson. So itu ketika Babel menawan orang-orang Israel sudah. Waduh sudah, semua peralatan bait suci dibawa ke tempat penyembahan berhala Babel. Kalau sudah ingat kitab Daniel, satu kali sudah kalau nggak salah Belsasar ya. Nah sudah berpesta pora, ayo kita pergunakan semua alat-alat bait suci dari emas. Alat-alatnya itu semua dari emas sudah ya.
tempat untuk untuk nampan ya, untuk tempat roti sajian, kemudian ada juga gelas-gelas untuk minuman ya. Itu semua dari emas. Mari kita pakai, mari kita pakai. Akhirnya apa saudara? Belsasar melihat tulisan ya yang menulis di tembok. Tapi orang lain tidak lihat, dia ketakutan sekali. Karena apa? Telah menggunakan alat-alat bait suci. Nah saudara, memang di satu sisi alat-alat itu memang dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara juga jangan lupa, Tuhanlah yang menjadi sumber. Bukan alatnya itu yang menjadi berhala di dalam diri kita. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus selalu ingat itu. Ya, jangan jadikan alat-alat itu berhala. Begitu pula dengan Alkitab. Alkitab ini memang adalah firman Tuhan, tapi Alkitab tidak menggantikan Tuhan, tanda petik. Jangan berpikir ada Alkitab maka saya aman. Karena kalau saudara pikir pergi kebaktian kan selalu bawa Alkitab, pasti aman. Tidak saudara. Alkitab ini firman Tuhan untuk dibaca, bukan dijadiin alat tertentu untuk perlindungan bagi kita. Tidak. Perlindungan itu dari Tuhan, bukan dari alatnya, bukan. Ya. Jadi saudara, ketika nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Saudara. Saya percaya Simson betul-betul sakit sekali. Bagaimana mendengar saudara, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, Simson. Saudara, saya tidak tahu kalau saudara mendengar orang-orang mempermalukan nama Tuhan. Hati saudara seperti apa? Apalagi kalau ternyata nama Tuhan dipermalukan oleh karena tingkah laku kita. Ya, oleh karena tingkah laku kita. Nama Tuhan dipermalukan. Saudara seperti apa rasanya? Nah, mungkin dari situlah menjadi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Menjadi evaluasi, Tuhan, kenapa lewat saya namamu dipermalukan? Saudara harus bertanya, kenapa? Saudara jangan berpikir mungkin karena saya tidak lebih kaya dari orang itu. Bukan. Saudara jangan berpikiran memang betul Tuhan kita itu Tuhan yang kaya karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia pemilik langit dan bumi. Tapi bukan berarti menjadi orang Kristen itu berarti semua harus kaya raya. Tidak juga. Saudara. Jadi saudara dan saya harus sadar itu. Ya, kita tanya, kenapa nama Tuhan bisa dipermalukan lewat saya? Nah itu saudara dan saya harus introspeksi diri. Ya, introspeksi diri, bukalah lebar-lebar, carilah pemahaman yang tepat di dalamnya. Nah itulah yang menjadi kesempatan bagi Simson untuk apa? Bertobat dan memohon kekuatan kembali dari Tuhan supaya bisa melakukan pembalasan yang terakhir. Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Tuhan berkenan atas Simson. Jadi sudah catatan tadi ayat 21 ya 22, mulailah rambutnya tumbuh sesudah dicukur. Lalu nama Tuhan dipermalukan, kemudian Simson ngomong kepada seorang bujang yang menuntun Simson, bawalah aku ke tiang di tengah-tengah bangunan ini. Mana tiangnya? Lalu Simson meraba-raba. Ini tiangnya. Lalu disitulah Simson berdoa kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan kembali untuk membalaskan kedua mataku. Akhirnya apa? Simson merobohkan seluruh bangunan itu dan dikatakan di Alkitab. Simson membunuh orang Filistin lebih banyak dari yang sebelumnya. Luar biasa. Luar biasa.
Tapi sangat disayangkan saudara, itu menjadi akhir dari hidup Simson. Saudara, ada sebuah lukisan yang dilukis oleh Emil Rinov tahun 1881. Diberi judul A Helping Hand. Apa maksudnya? Dari lukisan itu ada satu cerita yang menjadi sumber dari lukisan ini, gambar ini. Seorang bapak tua, lalu di samping kanannya seorang gadis kecil. Mendayung ya dengan dayung ya, mendayung dengan dayung yang ada. Dayungnya sangat besar sudah pegangannya. Lalu bapak tua itu saudara, nelayan tua itu melihat gadis kecil yang cantik, yang menarik itu dengan penuh senyuman dan penuh cinta kasih. Nah, mau ikut bersama bapak untuk mendayung kapal ini yuk. Wah, gadis itu saudara begitu senang sekali diberi kesempatan. Lalu dia langsung memegang dayung itu. Lalu seolah-olah dia ikut serta mendayung. Waduh, dengan dengan penuh sukacita kapal itu bisa melaju, meluncur ke depan. Gadis itu merasa senang. Saudara, kalau mau bertanya, sebetulnya sumber kekuatannya dari mana? Sebetulnya yang betul-betul mendayung perahu itu bapak tua itu atau gadis kecil itu? Gadis kecil itu tangannya untuk apa? Untuk memegang seluruh dayung itu saja sudah tidak cukup. Tidak cukup. Tangannya terlalu kecil. Apalagi ikut mendayung, saudara. Memang betul gadis itu seolah-olah ikut serta. Tangannya dan tubuhnya seolah-olah ikut mendayung. Tapi sebetulnya sudah kekuatan yang sesungguhnya terletak pada apa? Pada bapak tua yang mendayung tangannya dengan penuh kekuatan. Dan kekuatan dayungannya itulah yang membuat apa? Perahu itu melaju ke depan. Saudara dan saya kalau melayani Tuhan, saudara dan saya kalau menjalani hidup kekristenan kita, iman kita, sumber kekuatannya dari mana? Dari Tuhan atau dari diri kita? Kalau kita bisa melayani Tuhan, kalau kita bisa menyatakan kehidupan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah banyak orang, kita kelihatan kuat menghadapi rintangan-rintangan dalam hidup. Sebetulnya kekuatan itu dari mana? Dari Tuhan atau dari diri kita? Nah, kalau melihat kepada lukisan ini, a helping hand. Harusnya saudara dan saya sadar diri. Kekuatan itu bukan dari diri kita. Kekuatan itu dari Tuhan. Kalau ingat Tuhan telah memimpin pelayanan saya sampai selama ini, saya renungkan. Itu semua karena Tuhan. Bukan karena saya. Begitu pula dengan saudara. Bukan karena saudara. Tapi karena siapa? Karena Tuhan. Jadi saudara, pengalaman-pengalaman yang kita lalui bersyukur. Tapi pengalaman itu tidak boleh menjadi Tuhan. Nah, kembali lagi. Pengalaman itu boleh kita alami, Tuhan pakai pengalaman-pengalaman. Tetapi pengalaman itu tidak boleh menggantikan Tuhan dalam diri kita. Kalau saudara telah menggantikan Tuhan dengan pengalaman, bahaya. Itu namanya apa? Penyembahan berhala. Jadi saudara, mari kita belajar seperti Simson. Bersyukur kesempatan Tuhan berikan kepada Simson. Sehingga Simson akhirnya apa? Bisa membalaskan semuanya itu. Dan nama Tuhan tetap bisa dipermuliakan kembali lewat kesempatan terakhir buat Simson. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih firman-Mu akan terus menolong kami
dan mengajar kami ya Bapa. Sumber kekuatan dalam hidup kami adalah Tuhan, bukan yang lain. Kalaupun kami punya pengalaman-pengalaman, pengalaman itu jangan sampai menggantikan Tuhan. Biarlah ya Bapa pemahaman kami boleh diluruskan, selalu mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa Surgawi, sebentar lagi hamba-Mu akan memimpin sakramen baptisan kudus dan sidi. Mari Engkau pimpin dan sertai ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan rekan-rekan yang bertugas untuk maju ke depan mempersiapkan